Injil Yesus versus agama. Yesus dan agama adalah kedua hal yang bertolak belakang. Agama sudah merantai manusia selama ribuan tahun dengan segala aturannya. Namun Yesus membebaskan manusia dengan kasih. Di Taurat Perjanjian Lama, agama menjauhi orang-orang berpenyakit kusta, kelamin, dan lainnya. Namun Yesus merangkul orang sakit. Kasihnya menembus, mengatasi segala kejijikan. Yesus dibunuh, disalibkan atas dasar agama, dan demi melancarkan agenda si iblis lewat sang ahli-ahli agama. Yang Tuhan inginkan dari manusia bukanlah sekedar memiliki agama, mempunyai gereja tertentu, namun Tuhan ingin kamu memiliki Dia. Sebab banyak orang beragama namun tidak bertuhan. Yesus tidak membawa agama apapun ke dunia. Agama hanya membawa pemisahan dan pengasingan, namun Yesus mempersatukan. Yesus penuh kasih, agama penuh pangkuan. Agama memberi pemisahan terhadap orang berdosa, namun Yesus merangkul orang sakit dan berdosa. Yesus membawa lifestyle, gaya hidup kerajaan surga dengan cara berbelas kasihan di dalam Dia. Matius 9:13. Lewat agama manusia bisa menghakimi siapapun itu. Namun Yesus berkata jangan menghakimi. Sudah banyak perang dan pembunuhan terjadi atas nama suatu agama. Apakah Tuhan mengendaki ini? Apakah Tuhan ada di bawah semua peristiwa ini? Dan faktanya, Yesus tidak pernah memerintahkan kepada orang-orang agar menjadi seorang beragama Kristen. Yesus tidak menggunakan istilah Kristen dalam ajarannya. Istilah itu pertama kalinya diberikan kepada jemaat di Antioquia, dan itu sebagai sebutan olok-olokan kepada jemaat setempat. Yesus memerintahkan agar semua orang menjadi muridnya dan belajar langsung kepadanya. Agama tidak menyelamatkan, Yesus menyelamatkan. Agama memberikan rasa takut, Yesus memberikan kasih. Kita taat karena kita mengasihi Tuhan, bukan bertindak atas dasar rasa takut Tuhan akan marah, takut akan neraka. Namun kita taat dan takluk kepada kehendak Yesus karena kita telah sadar kita sudah dibebaskan, sudah dimerdekakan dari dosa. Yohanes 8 ayat 31-32, Yohanes 14 ayat 23. Orang-orang beragama mencoba untuk membuat Tuhan mengasihi mereka dengan amal ibadah mereka. Tetapi murid Yesus melakukan amal ibadah karena mereka mengasihi Tuhan, dan mereka mengasihi Tuhan karena Tuhan sudah terlebih dahulu mengasihi mereka. Yesus tidak pernah menakut-nakuti pengikutnya agar mau mengikuti Dia dan taat padanya. Namun Yesus meminta kita agar mengasihinya dan sesama manusia. Kita tergerak atas dasar rasa kasih, bukan rasa takut. Sebab dalam kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Misi Yesus yang terbesar datang ke dunia bukan hanya sekedar untuk menyelamatkan umat manusia dari dosa-dosanya, bukan sekedar mengampuni, namun untuk mengajak orang untuk menjadi murid-muridnya. Matius 28 ayat 19-20. Yang Tuhan kehendaki bukan hanya sekedar pertobatan keselamatanmu, namun perubahan status dari seorang pendosa menjadi seorang murid, sama seperti kisah Zakeus, memungut cukai, Maria, Magdalena, dan Paulus. Dan pemuritan hanya bisa didapat ketika kita bergaul karib dengan Yesus setiap harinya. Tidak hanya sekali seminggu ke gereja yang hanya berdurasi 2 jam lalu setelahnya kita melupakannya. Dalam seminggu manusia beragama hanya menghabiskan 2 jam untuk merasa dekat dengan Tuhan, lalu menghabiskan 166 jam untuk melakukan hal lain. Itu tidaklah cukup, itu tidak akan membawa perubahan dan pertumbuhan roh kita. Agama mengajarkan jika kita melakukan A tambah B sama dengan C. Jika kita melakukan A dan B, maka kita akan dapat C. Jika kita tidak minum ini, tidak makan itu, tidak melakukan ini, itu Tuhan akan senang pada kita. Tuhan bakal cinta kita. Jika tidak, Tuhan akan benci dan marah pada kita. Motivasi yang seperti ini akan membuat manusia cenderung tenang menghakimi orang lain karena tidak sama seperti dirinya, bukannya berbelas kasihan kepada orang berdosa. Faktanya, Tuhan tetap cinta terlepas dari apapun yang kita lakukan. Keselamatan datang bukan karena usaha kita, namun karena kasih karunia. Dengan apakah kita balas kasih Tuhan? Dengan kasih kita untuk menuruti perintah Tuhan di dalam kasih. Tuhan tidak mengirim manusia ke neraka karena Tuhan membenci manusia, namun karena pilihan manusia itu sendiri. Tuhan itu kasih, itu sebabnya Tuhan memberikan manusia kehendak bebas untuk pilih surga atau neraka. Agama mengajarkan agar keinginan, impian kita tercapai, kita harus turuti perintah Tuhan agar mendapatkan sesuatu. Kebenaran ini tidak sepenuhnya benar, sebab Tuhan tidak pernah menjanjikan yang demikian di dalam Injil. Memanfaatkan Tuhan demi aktualisasi diri, ini hanya menghasilkan mental pengemis, peminta-minta, bukan mental seorang murid yang mau melayani dan mengorbankan segala-galanya demi gurunya. Kita menuruti Tuhan bukan karena kita ingin mendapatkan sesuatu, tetapi karena kita mengasihinya, kita ingin dekat dengannya, agar kita bisa diubahkan menjadi serupa dan segambar dengan karakternya, agar kelak kita bisa tinggal bersama-sama dengannya.